Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Mundawamah dengan NIM 18442011014 dengan laporan penelitian berjudul Analisis Cluster Single Linkage dan K-means Kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih dan satu suara dalam pemilu presiden 2017. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Statistik Multivariat dengan dosen pengampu Rahmadania Akbarita SSI MPD. Saya membaginya dengan 4 bab utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan di mana nanti akan ditutup dengan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab pendahuluan ada subbab di belakang yang berisi tentang pengangkatan masalah yang saya pilih, yaitu berupa tentang pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokratik modern, sehingga pemilu telah menjadi parameter utama yang secara mondial diakui masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara. Pemilu juga sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat. Melalui proses pemilu, rakyat berkesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan, dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Namun pada setiap pemilu diselenggarakan, banyak ditemukan hak suara di setiap wilayah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Blitar. Di sana masih terdapat banyak hak suara yang tidak digunakan atau golput. Dan ada beberapa suara yang tidak sah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Blitar, jumlah partisipan masyarakat Kabupaten Blitar sebanyak 923.611. Dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 689.784.000, yang melakukan golput sebanyak 233.827. Di sini dapat kita ketahui bahwa jumlah partisipan masyarakat di Kabupaten Blitar belum sepenuhnya cukup baik dalam menjalankan demokrasi, di mana jumlah masyarakat yang melakukan golput masih cukup banyak. Masyarakat Kabupaten Blitar masih banyak yang belum mengerti bahwa satu suara menentukan nasib bangsa serta jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Banyaknya data hak suara golput dan tidak sah merupakan masalah utama dalam pemilu yang sebenarnya dapat diantisipasi dengan perencanaan yang baik. Salah satu perencanaan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelompokkan kecamatan-kecamatan yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan jumlah hak suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan atau golput. Untuk selanjutnya dapat ditentukan kebijakan pemerintah agar tidak ada lagi jumlah suara tidak sah dan tidak digunakan atau golput, sehingga dapat menjamin kesuksesan pemilu yang berlangsung. Analisis cluster merupakan metode yang bermanfaat untuk mengelompokkan suatu objek atau kasus dalam satu kelompok berdasarkan karakteristik. Tujuan dari analisis cluster ini untuk mengetahui kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan menggunakan metode single linkage dan K-means. Sehingga pada rumusan masalah 1. Bagaimana pengelompokan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. Lalu, bagaimana proses analisis klaster kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. 2. Bagaimana proses analisis klaster kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. Sedangkan untuk manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis klaster serta dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam dunia pendidikan. Lalu untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi mahasiswa, menambah pengetahuan tentang penerapan analisis klaster dalam kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan dan harapan serta cita-cita dalam mencapai pencapaian tujuan masa depan yang diinginkan.
Untuk bagi penulis yaitu dapat mengimplementasikan materi tentang analisis klaster. Dan yang kedua, memperoleh pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai analisis klaster kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. Batasan masalah dalam laporan ini yaitu pembatasan masalah ini adalah menganalisis klaster menggunakan metode single linkage dan Kamin pada kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah suara sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan. Data yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih dan status suara Kabupaten Blitar dalam pemilu presiden pada tahun 2017. Dan yang kedua yaitu bab tinjauan pustaka. Di mana pada subbab pertama yaitu tentang pemilu. Pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi jabatan. Pemilu ini dilakukan untuk mewujudkan negara yang demokrasi di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Dan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi pemilu. Untuk tujuannya yaitu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Pemilu sebagai pemindahan kepentingan politik dari pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan masyarakat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Dan pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Lalu untuk fungsi pemilu sendiri yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia dan mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sedangkan untuk subbab yang ketiga yaitu tentang analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan banyak peubah bebas dan peubah terikat. Analisis klaster sendiri analisis klaster adalah merupakan teknik peubah ganda yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster ini umumnya metode yang digunakan yaitu antara lain metode grafik, metode hierarki, metode non-hierarki. Dalam metode hierarki dapat kita ketahui yaitu tentang analisis single linkage. Analisis cluster single linkage atau parutan tunggal merupakan metode hierarki yang didasarkan pada jarak minimum, dimulai dengan dua objek yang dipisahkan dengan jarak paling pendek, maka keduanya akan ditempatkan pada klaster pertama dan seterusnya. Metode ini dikenal dengan metode pendekatan tetangga terdekat. Lalu untuk analisis klaster Kamins merupakan salah satu metode klaster non-hierarki. Menurut Wardani 2016, analisis klaster Kamins merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam mengelompokkan secara partisi yang memisahkan data-data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Pada bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021. Penelitian ini bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 22 Kota Blitar. Variabel yang digunakan yaitu jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah suara yang tidak digunakan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, di mana dalam pengumpulan data dan informasi dari kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, artikel, serta bahan-bahan yang bersifat teoritis. Untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku tahunan Kabupaten Blitar dalam angka 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Dan untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan metode analisis klaster. Di mana pada pertama akan dilakukan analisis deskriptif, lalu menentukan jumlah klaster yang dibentuk, dan ketiga
Proses iterasi menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistik 25. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Pada bab keempat yaitu tentang pembahasan. Data yang digunakan yaitu data jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih dan status suara dalam pemilu presiden menurut kecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2017. Ini adalah lampiran data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pertama saya melakukan dengan menggunakan metode cluster single linkage, dan setelah diperoleh hasilnya saya juga menggunakan metode cluster K-means dengan bantuan iterasi dengan bantuan software IBM SPSS 25 dan Microsoft Excel 2010. Dan pada penutup, diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pada pengklasteran yang terbentuk dengan menggunakan metode single linkage dan metode K-means berdasarkan data jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih dan status suara dalam pemilu presiden menurut kecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2017, masing-masing membentuk 3 klaster yang berbeda dari setiap data tersebut. Pada metode single linkage, klaster yang terbentuk tidak mendapatkan perbedaan jauh antar data, sedangkan pada metode K-means, klaster yang terbentuk mendapatkan perbedaan yang sedikit jauh antar setiap data yang digunakan. Untuk saran pada penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode cluster single linkage dan K-means di Kabupaten Blitar. Untuk penelitiannya selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan populasi yang semakin luas. Sekian penelitian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.